Ya, halo, selamat pagi, shalom, selamat sejahtera, dan salam sehat dari Pak John dan Miss Yohan. Kepada anak Bapak, kita akan memulai pelajaran kita di hari Senin. Ketika kamu sudah selesai upacara, terima kasih kepada anak Bapak sudah mengikuti upacaranya dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari di tema 5 cuaca dan subtema yang kedua pembelajaran yang keempat. Ayo kita buka buku paketnya di halaman 86. Pembelajaran 6. Sudah buka bukunya? Iya, Bapak akan bacakan, kalian menyimak dan melihat bukunya juga. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Titik. Nah, barisan yang barusan Pak John baca itu namanya satu paragraf. Di dalam satu paragraf tadi ada beberapa kalimat. Nah, coba kita lihat ya kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama adalah cuaca begitu mendung. Iya, di kalimat yang pertama artinya cuaca begitu mendung. Itu ya. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, angin bertiup cukup kencang. Iya, itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, udara terasa lebih dingin. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang keempat. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Kalimat yang kelima, mereka membawa payung siap sedia. Mereka membawa payung, itu kalimat yang kelima, ya. Kalimat yang keenam adalah siap sedia jika nanti hujan turun. Nah, berarti di dalam paragraf yang pertama terdapat 6 buah kalimat. Nah, nanti anak-anak kalau ada tugas membuat sebuah cerita atau membuat sebuah paragraf, kamu harus mahir dan tahu mana kalimat. Di dalam sebuah kalimat harus ada tanda titik. Setelah tanda titik, kamu harus gunakan huruf besar. Yuk, mari kita ke paragrafnya yang kedua. Paragraf kedua yang ini ya, nih yang Bapak buletin. Ya, kita mulai dari paragraf kedua. Mereka juga membawa artikel koran. Titik, satu kalimat. Artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Titik, itu ada kalimat yang kedua. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Titik. Jadi ada sebanyak 3 kalimat. Di paragraf kedua ini terdapat 3 kalimat, ya, terdapat 3 kalimat. Sementara di paragraf yang kedua, di paragraf yang pertama ada 6 kalimat. Oke? Ya, tugas kalian yang pertama adalah coba kita amati gambar yang ada paling bawah ini. Ada berapa orang siswanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Sedang mengapain mereka? Mereka sedang membaca artikel. Artikel itu seperti majalah, koran. Yang mana mereka membaca artikel tentang perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Oke, yang pertama di halaman 86, tugasmu adalah coba kalian ceritakan dengan kata-katamu tentang gambar-gambar ini.
Gunakan paragraf dan kalimat supaya ceritamu semakin bagus. Itu tugas yang pertama. Nah, sekarang mari kita buka bukumu yang ada di halaman 87. Ayo mengamati. Ya, kita mau mengamati. Perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Ucap Edo yang ini. Ya, sekarang yang perempuan. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Ada tanda tanya ya. Jadi perempuan ini bertanya tentang isi artikel yang kita dapatkan. Orang yang ketiga berkata yang ini. Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Ya, sekarang yang bawahnya enak ya. Nih, apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Tanda tanya. Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Nah, tadi katanya Edo dan teman-teman sedang berdiskusi, sedang membaca artikel tentang perubahan cuaca. Ternyata ada loh istilah-istilah atau kata-kata yang tidak mereka pahami, yang tidak mereka tahu artinya. Contohnya misalkan di dalam artikel ada cuaca ekstrim. Ops, kalau tidak salah kemarin keluar ulangan ya. Apa yang dimaksud dengan cuaca ekstrim? Cuaca yang berubah secara drastis. Contohnya begini. Jam 7.30 pagi cuaca mendung. Tiba-tiba jam 8 cuaca langsung cerah. Jam 8.30 cuaca berubah lagi, langsung hujan. Itu namanya perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Oleh karena itu, kalau ada perubahan cuaca yang ekstrim, anak-anak harus menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Makan-makan bergizi supaya imun tubuhnya semakin kuat. Nah, di halaman 87 kita tidak perlu mengerjakan sesuatu. Kita masuk dulu ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Bacalah artikel berita yang kelompok Edo temukan di koran. Artikel yang pertama. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Nah, di Jakarta dari media CNN, kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. Itu pengaruh cuaca terhadap kesehatan kita. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur. Sebaliknya, kalau udaranya panas, membuat tubuh kita berkeringat. Jadi nggak nyaman ya. Mari kita lihat nomor 2. Nomor 2, pengaruhnya hujan dapat membuat alergi kian parah. Wah, banyak orang yang pilek atau alergi karena alergi ya. Salah satunya karena cuaca yang dingin. Saat cuaca dingin, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Nah, ternyata kalau cuacanya ekstrim, hujan terus, kita bisa pilek, flu, dan bisa alergi. Yang ketiga adalah hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat sangat biru.
Kicauan burung-burung pun terdengar dan hati kita pun menjadi bahagia. Itu ya. Yuk kita saksikan kembali di halaman 89. Artikel 1 tadi sudah ya. Kita mau baca artikel yang kedua. Apa itu artikel yang kedua? Yuk. Perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Dari harianrepublika.co.id Kediri. Artinya di sana artikel ini diambil dari majalah republika.co.id yang diambil dari daerah Kediri di Jawa sana ya. Nah, apa katanya di sana? Yuk kita baca. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti begitu cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per harinya bisa menjadi 600 sampai 700 orang per harinya. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau disebut dengan ISPA. Bapak ulangi, infeksi saluran pernafasan akut yang disingkat dengan ISPA dan juga penyakit diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, makan buah-buahan, minum air putih yang banyak. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Makanya setiap hari Jumat kita selalu berolahraga supaya imun tubuh kita sehat. Itu ya. Oke, kita buka kembali halaman berikutnya. Ayo kita berdiskusi. Halaman 90. Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata-kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu Edo dan Beni? Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari artikel menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan artikel yang kedua. Nah, ini. Dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Nah, jadi kita sudah menemukan istilah kata-kata baru di dalam artikel 1 dan artikel 2. Artikel 1 ditemukan bahwa yang ini nih, cuaca hujan. Artikel 1 ditemukan cuaca hujan. Di artikel 2 ditemukan adalah perubahan cuaca tidak menentu. Jadi ada dua kata-kata yang ditemukan dalam artikel 1 dan artikel 2. Oke? Ya, mari kita selanjutnya kita buka halaman 91. Yuk kita berdiskusi bersama teman-temanmu karena temannya sekarang tidak ada di rumah, kamu kerjakan sendiri ya nak ya. Tuliskan hasil diskusimu di kolom berikut ini. Contoh tadi sudah ditemukan. Yang pertama, nih, cuaca panas pada artikel 1. Yang kedua, yaitu perubahan cuaca tidak menentu. Setelah kamu baca tadi artikel 1, coba kamu isi di buku paketmu. Nomor 2, apa saja tentang cuaca di artikel 1. Dan nomor 3, tentang apa saja. Cara menjawabnya, mari kita lihat artikel 1 yang ini ya. Kita lihat artikel 1 ini dulu, nomor 2-nya.
kita harus membaca artikel 1 yang ada di halaman 88 yang ini. Kamu baca apa saja kata-kata yang tidak ataupun yang istilah baru yang kamu tahu. Contoh, ini bisa nih. Hujan membuat alergi kian parah. Boleh ya? Boleh. Ini juga boleh. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Nah, itu boleh kamu cari yang lain. Kalau sudah, kamu pindahkan ke kolom artikel 1 yang ada di sini. Ini tugasmu, tugas kedua, halaman 81. Kerjakannya di paket. Tugas 1 tadi adalah membuat cerita sesuai gambar, salin di buku tulis. Kalau yang ini, kerjakan di buku paketmu. Ya. Oke, selanjutnya buka halaman 92. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Iya, itu kalau cuaca hujan. Apakah kalian suka dengan cuaca hujan? Iya, kalau hujan biasanya mandi-mandian enggak? Enggak ya, oke. Nah, dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan artikel 2? Lakukan bersama temanmu, lakukan secara bergiliran. Nah, ini tadi kita sudah kerjakan yang ada di halaman 91. Ya, demikian pembacaannya. Kamu boleh lanjut baca lagi. Setelah itu nanti akan ada Bapak kasih video berikutnya. Selamat belajar kepada anak Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini pertemuan kita. Kerjakan dulu tugas 1-nya dan tugas 2-nya. Oke, dadah.